selamat datang di podcast saya yang berjudul Jaga Mutu Pendidikan di Tengah COVID-19. Nah, pasti teman-teman tahu dong apa itu COVID-19, tidak asing lagi didengar untuk kita era sekarang ini. Jadi, COVID-19 itu adalah penyakit virus corona yang disingkat menjadi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Semakin maraknya virus corona ini, tersebarlah virus corona ini ke seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ada beberapa daerah yang sudah menjalankan PSBB dan juga beberapa daerah yang belum menjalankan PSBB. Tentu saja COVID ini sangat berpengaruh kepada pendidikan anak-anak sekarang. Bukan hanya pendidikan saja, tapi COVID banyak berpengaruh untuk yang lainnya. Contohnya seperti ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi COVID ini sangat besar pengaruhnya untuk anak sekolah yang sedang menjalankan pendidikan. Mengapa begitu? Karena COVID tidak boleh berkerumun, sedangkan anak-anak sekolah setiap hari sering bercampur baur bersama teman-temannya di sekolah. Guru menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas mutu pendidikan. Karena adanya COVID-19, pendidikan sangat sulit dijalankan. Namun, di balik itu, kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada guru. Guru hanya manusia biasa yang tentu saja memiliki keterbatasan. Kalau kita bicara di kota-kota atau di pedesaan, sudah begitu banyak orang tua yang mengeluh. Bagaimana mereka bisa membagi waktu antara kewajiban mereka untuk bekerja, tapi di suatu sisi lain diberi kewajiban untuk memberikan pelajaran sekolah yang diberikan oleh guru untuk anak-anaknya. Guru hanya manusia biasa. Profesor John Hattie dari University of Auckland dalam penelitiannya menyebut faktor yang berpengaruh dalam efek pembelajaran adalah siswa sebanyak 40%, teman 7%, orang tua 7%, sekolah 7%, dan guru hanya 30%. Penelitian itu menggunakan meta-analisis untuk mengetisme efek terhadap pencapaian siswa dari beberapa faktor. Dari hasil penelitian di atas menyebutkan faktor pembelajaran berada pada siswa. Di era pandemi COVID-19 ini, menjaga kualitas pendidikan begitu penting. Mau tidak mau, tenaga pendidikan dipaksa secara regulasi untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan melaksanakan sistem pembelajaran daring. Nah, keluh kesah orang tua sudah ditangkap oleh KPAI. Kemudian KPAI melakukan Rekornas dengan Kemenak untuk mengatasi persoalan ini. Rekornas ini kemarin diikuti oleh 57 kepala dinas yang mencakup SD, SMP, SMA, dan aliyahnya yang lain. Semenjak adanya COVID, kita menggunakan kurikulum darurat, bukan kurikulum 13 lagi yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Yang dimana belajar online di rumah menggunakan smartphone. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu dan harus bertatap muka. Di era perkembangan teknologi, pembelajaran daring semakin canggih dengan berbagai aplikasi dan fitur yang semakin memudahkan pengguna. Tidak terikat waktu dan dilakukan tanpa bertatap muka menjadi keunggulan pembelajaran daring. Pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan untuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik ketika terjadi bencana alam atau pandemi global. Indonesia menerapkan social distancing di segala aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran daring dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia meski diliputi pro dan kontra.
Apa itu yang menjadi pro dan kontra di antara pembelajaran daring? Di mana salah satunya itu ada anak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mempunyai smartphone. Nah, ini harus dipikirkan untuk pembelajaran daring yang menyusahkan sebagian pihak orang tua. Tetapi ada guru atau salah satu sekolah yang menyarankan kalau rumahnya dekat, kenapa tidak ke sekolah saja, kan tidak berkerumun. Nah, itu salah satu solusi yang baik juga. Akan tetapi, yang menjadi masalah bagaimana jika rumah siswa itu jauh? Jarak tempuh yang menuju sekolah itu jauh, membutuhkan waktu dan biaya juga. Jadi, mutu pendidikan COVID ini tidak hanya berpengaruh oleh ekonomi, tapi sangat berpengaruh juga oleh pendidikan. Langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjaga mutu pendidikan? Nah, ada sebagian daerah yang melakukan sekolah seminggu hanya sekali 3 tatap muka, atau sebagian kelas yang datang. Contohnya, jika di kelas itu ada 30 siswa, maka yang harus hadir dalam sehari itu 15 siswa. Jadi siswa bisa berjaga jarak hingga 1 meter dalam tempat duduknya. Itu menjadi kemudahan juga bagi siswa dan orang tua karena tidak selalu berpatokan oleh daring atau smartphone yang ada di rumah. Dan bersyukurnya pendidikan seperti itu diterapkan awal 2021. Jadi awal 2021 sekolah tidak mematokkan hanya dengan sekolah daring, tetapi bertatap muka dengan dibatasinya siswa untuk datang ke sekolah. Itu salah satu cara efektif membuat siswa tetap bertatap muka dengan guru dan menjaga pembelajarannya agar tetap terjaga mutu pendidikannya. Nah, bagaimana dengan waktu yang berkurang, Ibu? Waktu yang berkurang seperti apa? Waktu yang berkurang belajar. Contohnya kan hanya 3 kali pertemuan. Itulah orang tua harus terlibat dalam pendidikan anaknya sendiri. Karena guru hanya mempengaruhi 30% dan orang tua 7%. Bagaimana? Selama 3 hari di rumah, siswa belajar, les. Kalau tidak mampu, orang tua yang mengajarkan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena dengan orang tua mengingatkan kembali pelajaran ke anak akan tetap mengingat pelajaran yang ada di sekolah. Orang tua sangat membantu dan berperan penting dalam menjaga mutu pendidikan anak dan tidak berpatok kepada guru. Semoga orang-orang tua yang mengajarkan anak di rumah bisa dengan sabar karena dengan adanya COVID, pertemuan tatap muka dengan sekolah akan berkurang. Salah satu solusinya, orang tua yang mengajarkan anak di rumah untuk mengulang kembali pelajarannya agar mutu pendidikan anak itu tidak menurun dan semakin meningkat dengan adanya bantuan orang tua yang mengajarkan anaknya di rumah. Sekian, terima kasih. Itulah podcast saya tentang menjaga mutu pendidikan di COVID-19. Terima kasih.